Ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele oleh para pensiunan pada awal tahun ini, ketika kabar tentang rapel, penyesuaian gaji, dan perubahan aturan mulai beredar tanpa arah yang jelas, yang dipertaruhkan bukan hanya rasa penasaran, melainkan ketenangan hidup, kepastian penghasilan bulanan, dan rasa aman keluarga di rumah. Banyak orang mengira isu seperti ini bisa ditunda untuk dipahami nanti. Padahal justru di saat informasi simpang siur seperti inilah kesalahan paling sering terjadi. Orang tergesa-gesa percaya, lalu berharap terlalu tinggi, lalu kecewa terlalu dalam. Karena itu, jangan lewatkan satu bagian pun. Ada penjelasan penting yang harus dipahami dengan tenang, pelan, dan sampai tuntas. Bayangkan situasinya, sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggam, menyebut rapel pensiunan akan cair, nominalnya besar, waktunya disebutkan seolah sudah pasti, bahkan ada yang membawa-bawa nama kementerian, surat edaran, atau keputusan pemerintah. Sekilas tampak meyakinkan. Kalimatnya tegas, angkanya rinci, tanggalnya disebut jelas. Tetapi pertanyaannya sederhana. Apakah semua itu benar-benar berdasar dokumen resmi atau hanya rangkaian kata yang sengaja dibuat agar orang segera percaya? Di titik ini, yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan kejernihan. Sebab bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri, penghasilan bulanan bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah penyangga kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, belanja harian, bantuan untuk anak dan cucu, serta rasa aman di usia yang harus dijalani dengan lebih tenang. Jangan langsung merasa lega hanya karena ada kabar baik. Jangan juga langsung gelisah hanya karena ada isu yang terdengar mengkhawatirkan. Di balik kabar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026, ada satu kenyataan yang jauh lebih penting untuk dipahami. Selama aturan resminya belum terbit, selama keputusan formalnya belum diumumkan melalui saluran yang sah, maka segala kabar yang beredar belum bisa dijadikan pegangan untuk menyusun harapan, apalagi rencana keuangan keluarga. Ini bukan perkara kecil. Banyak orang terlanjur menghitung-hitung dana yang belum tentu ada. Banyak yang sudah membagi rencana penggunaan uang yang belum tentu dijadwalkan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan kabar yang diterima, yang muncul bukan hanya kecewa, tetapi juga rasa lelah batin. Perhatikan baik-baik, dalam persoalan pensiun, yang paling berbahaya bukan selalu kabar buruk. Seringkali yang paling berbahaya justru kabar baik yang belum jelas dasar hukumnya. Karena kabar seperti itu membuat orang lengah. Orang berhenti memeriksa sumber. Orang merasa cukup karena pesan itu sudah dikirim berkali-kali di grup keluarga atau grup sesama pensiunan. Padahal sebuah informasi tidak menjadi benar hanya karena berulang kali dibagikan. Informasi baru menjadi pegangan jika didukung aturan, diumumkan lembaga resmi, dan dapat diverifikasi. Nanti akan dijelaskan dengan rinci bagaimana membedakan isu, prediksi, dan keterangan resmi, termasuk bagaimana posisi aturan pemerintah yang masih berlaku, mengapa proses administrasi bisa memakan waktu, dan mengapa hak pensiunan tidak boleh disamakan dengan hadiah atau pemberian sukarela. Ada pertanyaan yang diam-diam membuat banyak orang gelisah. Kalau memang rapel itu hak, mengapa tidak segera dibayarkan? Kalau memang gaji pensiunan tetap aman, mengapa kabar yang beredar begitu membingungkan? Kalau memang pemerintah punya aturan, mengapa banyak pihak berbicara seolah keputusan baru sudah keluar? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, justru karena itulah pembahasan ini penting untuk diikuti sampai selesai. Sebab yang akan dijelaskan bukan sekadar kabar cair atau tidak cair, melainkan cara memahami posisi pensiunan di hadapan aturan, cara melihat isu dengan tenang, dan cara menjaga ketenangan hati ketika informasi datang dari segala arah. Satu hal lagi yang perlu diingat sejak awal, jangan menilai persoalan ini hanya dari besar kecil angka. Yang lebih penting adalah kepastian mekanisme, karena dalam urusan penghasilan pensiunan, kepastian lebih menenangkan daripada janji besar yang belum tentu benar. Nanti akan dibahas juga mengapa nominal antar golongan berbeda, mengapa proses verifikasi data tidak bisa dilakukan sembarangan, dan mengapa kehati-hatian negara dalam menghitung hak pensiunan justru merupakan bentuk perlindungan. Semua akan dijelaskan secara perlahan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan tidak menambah keresahan. Sekarang mari masuk ke inti persoalan dengan pikiran yang jernih. Isu yang paling sering mengundang perhatian adalah rapel gaji pensiunan 2026. Kabar seperti ini memang selalu cepat menyebar. Di warung kopi dibicarakan, di grup WhatsApp diteruskan, di media sosial dibuatkan judul besar, bahkan kadang dikemas seolah-olah sudah final.
Sebagian orang mendengar kabar itu lalu segera membuka rekening, mengecek saldo, dan berharap ada penambahan dana. Sebagian lainnya memilih menunggu, tetapi tetap menyimpan rasa penasaran. Semua reaksi itu manusiawi. Namun persoalannya bukan ada pada rasa penasaran itu sendiri, melainkan pada sumber informasi yang dipegang. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami lebih dulu makna rapel. Banyak orang tanpa sadar memaknai rapel sebagai bonus, hadiah, atau rezeki tambahan yang datang sewaktu-waktu. Padahal makna itu kurang tepat. Rapel bukan bonus, rapel bukan hadiah, rapel juga bukan THR. Rapel adalah selisih pembayaran yang seharusnya sudah menjadi hak sejak suatu waktu tertentu, tetapi baru dibayarkan setelah proses administrasi dan ketentuan pelaksanaannya selesai. Jadi, inti dari rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya, bukan pemberian di luar hak. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ketika pemerintah menetapkan suatu penyesuaian penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Misalnya, keputusan itu menyatakan bahwa nilai baru seharusnya mulai dihitung sejak tanggal tersebut. Namun karena penetapan teknis, verifikasi data, kesiapan sistem pembayaran, dan koordinasi antar instansi belum selesai, maka pembayaran dengan nilai baru dapat dilakukan beberapa waktu setelahnya. Selisih antara nilai lama yang sudah terlanjur diterima dengan nilai baru yang seharusnya berlaku sejak awal, itulah yang kemudian disebut rapel. Dari penjelasan sederhana ini, terlihat jelas bahwa rapel bukan sesuatu yang datang karena belas kasihan. Rapel lahir karena ada hak yang sudah seharusnya dibayarkan. Pemahaman ini sangat penting karena akan menentukan sikap. Jika rapel dianggap sebagai hadiah, maka orang akan mudah khawatir bahwa hadiah itu bisa saja tidak jadi ada. Tetapi jika rapel dipahami sebagai hak yang pembayarannya tertunda karena mekanisme, maka cara berpikir menjadi lebih tenang. Hak tidak hilang hanya karena belum dibayarkan pada saat yang diharapkan. Yang mungkin tertunda adalah prosesnya, bukan keberadaan hak itu sendiri. Perbedaan cara memandang inilah yang sering kali menentukan apakah seseorang akan menghadapi isu rapel dengan kepala dingin atau dengan kecemasan berlebihan. Lalu mengapa isu rapel selalu menjadi pembicaraan besar pada awal tahun? Ada dua alasan utama. Pertama, awal tahun selalu identik dengan perencanaan. Banyak pensiunan mulai menghitung kebutuhan rumah tangga untuk beberapa bulan ke depan. Ada yang ingin memperbaiki rumah, menyiapkan biaya sekolah cucu, membeli kebutuhan pokok dalam jumlah lebih aman, atau menyisihkan dana untuk ibadah dan kebutuhan kesehatan. Karena itulah setiap kabar tentang tambahan dana sangat mudah menarik perhatian. Kedua, secara historis, masyarakat memang sudah terbiasa mendengar bahwa penyesuaian tertentu kerap dikaitkan dengan awal tahun anggaran. Dari sanalah muncul penantian dan harapan bahwa bila ada perubahan kebijakan, kemungkinan ada selisih yang nanti dibayarkan dalam bentuk rapel. Namun, dalam persoalan ini, ketelitian jauh lebih penting daripada harapan yang terlalu cepat dibentuk. Maka bagian yang paling penting adalah melihat dasar hukumnya. Sampai titik waktu yang distandarkan dalam pembahasan ini, yaitu 25 Januari 2026, acuan yang masih dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% yang berlaku sejak tahun 2024. Artinya angka 12% itu merupakan acuan yang sudah ditetapkan dan masih menjadi dasar yang dikenal dalam pembahasan mengenai gaji pensiunan. Sampai 25 Januari 2026, belum ada penjelasan resmi baru dalam bentuk peraturan pemerintah yang menggantikan atau menambah ketentuan itu secara khusus untuk penyesuaian gaji pensiunan tahun 2026. Disinilah banyak orang mulai keliru mengambil kesimpulan. Sebagian langsung berkata, kalau belum ada aturan baru berarti tidak akan ada rapel. Sebagian lagi sebaliknya, tetap yakin rapel pasti cair hanya karena ramai dibicarakan. Dua-duanya sama-sama perlu diluruskan. Yang benar adalah begini, harus dibedakan antara gaji pensiunan yang rutin dibayarkan sesuai ketentuan yang sudah berlaku dengan penyesuaian gaji baru yang memerlukan dasar kebijakan baru. Gaji pensiunan rutin tetap berjalan berdasarkan aturan yang ada. Sementara rapel baru hanya bisa muncul bila memang ada penyesuaian baru yang ditetapkan berlaku surut atau ada hak yang belum dibayarkan dari ketentuan yang memang sah. Dengan kata lain, selama belum ada kebijakan baru yang secara resmi menetapkan penyesuaian gaji pensiunan tahun 2026, maka tidak ada dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa akan ada rapel baru pada tahun tersebut.
Kalaupun ada pembicaraan mengenai rapel, itu harus dilihat apakah merujuk pada hak lama yang memang belum tuntas atau hanya spekulasi yang dibangun dari harapan. Jadi, sikap yang paling aman adalah tidak menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak mempercayai tanpa bukti. Pegang prinsip sederhana, cek dasar hukumnya, cek pengumuman lembaganya, cek saluran resminya. Sekarang masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu bagaimana posisi PT Taspen dan pemerintah dalam persoalan ini. Sampai 25 Januari 2026, belum ada instruksi resmi yang dapat dijadikan pijakan pasti mengenai pencairan rapel baru untuk periode setelah tanggal tersebut. Artinya, segala informasi yang menyebut pencairan akan dilakukan pada tanggal tertentu atau bahwa nominal tertentu sudah dipastikan untuk golongan tertentu harus ditempatkan sebagai informasi yang belum terverifikasi secara resmi. Ini penting ditegaskan karena terlalu banyak kabar yang beredar seolah-olah sudah pasti, padahal ketika ditelusuri tidak memiliki dasar dokumen yang jelas. Banyak pesan berantai sengaja dibuat sangat meyakinkan. Ada yang mencantumkan tanggal, ada yang menuliskan nominal, ada yang memakai istilah teknis, bahkan ada yang menyisipkan nama lembaga agar terdengar resmi. Tetapi masyarakat, khususnya para pensiunan, perlu melindungi diri dari pola seperti itu. Dalam urusan hak pensiun, yang sah bukan gambar tangkapan layar yang beredar dari satu grup ke grup lain. Yang sah adalah pengumuman resmi dari lembaga berwenang, situs resmi, akun terverifikasi, atau surat edaran yang benar-benar dapat diperiksa keberadaannya. PT Taspen sebagai penyalur dana pensiun bagi ASN, dan PT Asabri bagi pensiunan TNI dan Polri selalu menjadi rujukan utama dalam informasi yang menyangkut penyaluran pembayaran. Karena itu, bila ada kabar penting, semestinya masyarakat menunggu penjelasan dari kanal resmi mereka. Hal ini bukan berarti masyarakat harus pasif, justru masyarakat harus aktif, tetapi aktif memeriksa, bukan aktif menyebarkan. Bila menerima pesan yang menyebut rapel akan cair pada tanggal tertentu, jangan langsung disebarkan. Tanyakan dulu, dari mana sumbernya, apa dasar hukumnya, apakah ada pernyataan resmi, apakah informasi yang sama muncul di kanal resmi Taspen, Asabri, atau pemerintah. Kalau tidak ada, tahan dulu. Sikap menahan diri seperti ini bukan tanda kurang peka, melainkan tanda bijak. Karena kekecewaan yang timbul akibat harapan palsu seringkali jauh lebih menguras hati daripada menunggu dengan tenang. Walaupun belum ada kepastian mengenai rapel baru, ada hal yang tetap perlu dipahami dengan jernih, yaitu pembayaran gaji pensiunan rutin. Gaji pensiunan tetap dibayarkan sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi pensiunan ASN, penyalurannya melalui PT Taspen. Bagi pensiunan TNI dan Polri, penyalurannya melalui PT Asabri. Ini adalah pembeda yang sangat penting antara hak rutin yang terus berjalan dengan penyesuaian tambahan yang memerlukan dasar kebijakan baru. Jadi jangan sampai ketiadaan pengumuman rapel baru disalahartikan sebagai ancaman terhadap pembayaran rutin pensiun yang sudah berjalan berdasarkan aturan yang ada. Mengenai nominal, naskah ini pada dasarnya menegaskan bahwa acuan yang dipakai masih merujuk pada ketentuan yang bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Itu berarti tidak ada gambaran resmi baru yang menunjukkan perubahan nominal khusus karena kebijakan 2026 sampai 25 Januari 2026. Dengan kata lain, nominal yang diterima masih dipahami sebagai kelanjutan dari dasar yang sudah berlaku sebelumnya, bukan hasil penyesuaian baru yang telah diumumkan secara resmi untuk tahun 2026. Ini penting agar tidak timbul anggapan bahwa setiap awal tahun pasti membawa angka baru. Dalam administrasi negara, perubahan angka baru harus berdiri di atas aturan baru yang jelas. Pada titik ini, sebagian pensiunan mungkin merasakan campuran emosi. Ada rasa lega karena pembayaran rutin tetap berjalan. Ada rasa cemas karena isu rapel belum memperoleh kepastian. Ada pula rasa kecewa karena harapan yang sempat dibangun dari berbagai kabar ternyata belum memiliki landasan resmi. Semua perasaan itu bisa dimengerti. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu dijawab dengan jujur. Apakah rasa cemas akan mempercepat proses administrasi? Tentu tidak. Apakah rasa kecewa akan membuat regulasi terbit lebih cepat? Tentu juga tidak. Yang justru paling dibutuhkan di usia pensiun adalah ketenangan agar hidup sehari-hari tetap dapat dijalani dengan baik, sehat, dan penuh rasa syukur. Masa pensiun adalah fase yang seharusnya dijalani dengan lebih damai. Waktu yang dulu habis untuk tugas, tanggung jawab, apel, dinas, rapat, dan pengabdian
kini bergeser menjadi waktu untuk keluarga, kesehatan, ibadah, dan ketenangan batin. Karena itu, jangan sampai isu yang belum jelas justru merebut seluruh perhatian dan kebahagiaan. Bukan berarti persoalan hak keuangan dianggap sepele. Justru karena itu hak penting, maka harus dipahami secara benar, bukan diburu melalui kabar yang belum sah. Sebagian orang juga bertanya mengapa proses seperti ini sering terasa lambat. Jawabannya terletak pada skala dan kehati-hatian. Jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar. Data penerima tersebar di berbagai wilayah dengan latar golongan, tahun pensiun, riwayat administrasi, serta data pembayaran yang berbeda-beda. Ada pensiunan dari golongan I sampai IV. Ada yang sudah pensiun sejak puluhan tahun lalu, ada pula yang baru beberapa tahun. Ada yang tinggal di kota besar, ada yang di daerah terpencil. Setiap data harus cocok, setiap angka harus benar, setiap rekening harus aktif dan sesuai. Setiap perubahan nilai harus dihitung secara tepat. Dalam situasi sebesar ini, kehati-hatian bukan hambatan, melainkan perlindungan. Bayangkan jika pembayaran dilakukan terburu-buru tanpa verifikasi yang cermat. Kesalahan bisa muncul dalam bentuk nominal yang tidak tepat, rekening yang tidak sesuai, atau data penerima yang belum diperbarui. Ketika kesalahan seperti itu terjadi, justru pensiunanlah yang harus repot mengurus koreksi, klarifikasi, dan pembaruan data. Karena itu, proses yang bertahap dan teliti sebetulnya adalah bentuk penghormatan terhadap hak pensiunan. Negara dan lembaga penyalur tidak hanya dituntut membayar, tetapi juga memastikan pembayaran itu benar sasaran, benar jumlah, dan benar prosedur. Sekarang mari membahas sikap yang paling bijak di tengah banjir informasi. Setidaknya ada beberapa pegangan yang dapat digunakan. Yang pertama, selalu verifikasi sumber informasi. Jangan menilai kabar dari seberapa menarik judulnya, melainkan dari siapa yang menerbitkannya. Bila tidak ada dasar hukum yang jelas, tidak ada pengumuman resmi, dan tidak ada penjelasan dari lembaga berwenang, maka simpan informasi itu sebagai isu, bukan sebagai fakta. Yang kedua, hindari menyusun rencana keuangan dari dana yang belum memiliki kepastian dasar hukum. Menjaga pengeluaran tetap terukur jauh lebih aman daripada sudah membagi rencana dari sesuatu yang belum pasti. Yang ketiga, jangan mudah terpengaruh komentar negatif atau provokatif. Ada pihak-pihak yang sengaja membuat suasana seolah semuanya buruk, atau sebaliknya seolah semuanya sudah pasti cair. Keduanya sama-sama bisa menyesatkan bila tidak disertai bukti. Yang keempat, alihkan energi kepada hal-hal yang lebih menenangkan. Jika hati mulai gelisah karena menunggu kabar yang belum jelas, gunakan waktu untuk kegiatan yang lebih memberi manfaat. Perbanyak ibadah, jaga kesehatan, jalan pagi, membaca, berkebun, atau bermain dengan cucu. Aktivitas-aktivitas sederhana seperti ini bukan pelarian, melainkan cara menjaga keseimbangan jiwa. Menunggu dengan tenang jauh lebih sehat daripada menunggu sambil terus-menerus memeriksa isu yang belum tentu benar. Yang kelima, bangun kebiasaan berdiskusi secara sehat. Bila mendengar kabar tertentu, bahaslah dengan teman, sesama pensiunan secara tenang dan rasional, jangan saling menakut-nakuti, jangan saling menebalkan rumor, jadikan percakapan sebagai ruang saling mengingatkan agar sama-sama berpegang pada sumber resmi. Untuk menambah pemahaman perlu juga dijelaskan bagaimana rapel dihitung bila suatu saat memang ada kebijakan baru. Misalnya hanya sebagai contoh perhitungan, bukan sebagai keputusan yang sudah berlaku, andaikan pemerintah menetapkan ada kenaikan 8% dan dinyatakan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026, tetapi implementasi teknisnya baru berjalan setelah beberapa bulan. Maka rapel dihitung dari selisih nilai lama dengan nilai baru untuk bulan-bulan yang seharusnya sudah memakai angka baru itu. Jika keterlambatan berlaku untuk 3 bulan, maka selisih bulanan dikalikan 3. Dari sini terlihat bahwa besaran rapel tiap orang bisa berbeda, karena dasar pensiun tiap golongan memang berbeda. Pertanyaan berikutnya, apakah semua pensiunan akan menerima nominal rapel yang sama jika suatu saat ada kebijakan baru? Tentu tidak. Persentase kenaikan bisa saja sama, tetapi nominal akhirnya berbeda karena dasar pensiun setiap golongan berbeda. Golongan dengan dasar pensiun lebih tinggi secara matematis akan menghasilkan angka kenaikan nominal yang lebih besar dibanding golongan dengan dasar pensiun lebih rendah. Ini bukan soal pilih kasih. Ini murni konsekuensi perhitungan yang proporsional. Maka tidak tepat bila nominal yang berbeda kemudian ditafsirkan sebagai perlakuan yang tidak adil. Keadilan dalam skema seperti ini justru terletak pada penerapan rumus yang sama terhadap dasar hak masing-masing.
Di sini penting juga menyampaikan penghormatan yang sama kepada seluruh pensiunan, apapun golongannya. Bagi pensiunan golongan I dan 2I, jangan pernah merasa bahwa pengabdian yang pernah diberikan lebih kecil, nilainya hanya karena nominal yang diterima tidak sebesar golongan lain. Pengabdian kepada negara tidak hanya diukur dari angka yang masuk ke rekening, melainkan dari peran, kesetiaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang pernah dijalankan selama bertahun-tahun. Begitu juga bagi pensiunan golongan terbari dan ANFEM, besarnya nominal tidak boleh membuat lupa bahwa seluruh pensiunan sesungguhnya berada dalam satu ikatan sejarah pengabdian yang sama. Yang dibutuhkan sekarang adalah saling menguatkan, bukan saling membandingkan. Seringkali yang membuat situasi memanas bukan aturan itu sendiri, melainkan cara orang menanggapi isu di sekelilingnya. Ada yang terlalu cepat percaya, ada yang terlalu cepat marah, ada yang terlalu cepat putus asa, padahal sikap yang paling berguna justru ketenangan. Ketika belum ada regulasi baru, akui bahwa belum ada regulasi baru. Ketika pembayaran rutin tetap berjalan, akui bahwa pembayaran rutin tetap berjalan. Ketika rapel belum dapat dipastikan, katakan dengan jujur bahwa rapel belum dapat dipastikan. Kejujuran semacam ini jauh lebih menenteramkan daripada janji besar yang tidak bertumpu pada dasar hukum. Maka sampai pada bagian ini, simpulannya dapat dirumuskan dengan jelas. Pertama, rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya, bukan hadiah, bonus, atau pemberian sukarela. Kedua, acuan yang masih disebut dalam pembahasan ini tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan kenaikan 12% yang telah berlaku sejak tahun 2024. Ketiga, sampai 25 Januari 2026, belum ada regulasi baru yang secara resmi menetapkan penyesuaian gaji pensiunan tahun 2026, sehingga dapat menjadi dasar kuat untuk menyatakan adanya rapel baru pada tahun tersebut. Keempat, pembayaran gaji pensiunan rutin tetap dipahami berjalan sesuai mekanisme yang berlaku melalui PT Taspen bagi ASN dan PT Asabri bagi pensiunan TNI dan Polri. Kelima, semua kabar tentang tanggal cair, nominal tertentu, atau kepastian rapel yang beredar tanpa dasar pengumuman resmi harus disikapi sebagai informasi yang belum terverifikasi. Setelah semua ini dipahami, tidak ada alasan untuk membiarkan hati terus diganggu oleh kabar yang belum jelas. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menjaga diri tetap tenang, memantau informasi dari saluran resmi, dan menata pengeluaran keluarga dengan bijak. Bila suatu saat ada kebijakan baru, maka pemerintah dan lembaga penyalur tentu akan menyampaikan melalui jalur yang resmi. Saat itulah masyarakat dapat mulai menghitung, memahami, dan menyiapkan diri berdasarkan fakta, bukan dugaan. Sampai waktu itu tiba, kesabaran, ketelitian, dan kejernihan pikiran adalah bekal yang paling aman. Masa pensiun bukan masa untuk terus dicekam oleh ketidakpastian kabar. Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil pengabdian dengan kepala tegak, hati tenang, dan langkah yang lebih lambat tetapi lebih bermakna. Nikmatilah waktu bersama keluarga, jaga kesehatan, rawat kebiasaan baik, perkuat ibadah. Jangan biarkan isu yang belum sah menutupi rasa syukur atas apa yang sudah pasti ada di tangan. Sebab pada akhirnya, ketenangan hidup tidak hanya ditentukan oleh besar kecil angka, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menyikapi setiap informasi. Semoga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan ketentraman. Semoga setiap hak yang memang menjadi bagian para purna bakti dipenuhi dengan baik, sesuai aturan dan waktu yang telah ditetapkan. Dan semoga siapapun yang hari ini masih diliputi rasa penasaran tentang rapel, sesudah memahami penjelasan ini, bisa kembali bernapas lebih lega, berpikir lebih jernih, dan menjalani hari-hari dengan lebih damai. Yang pasti tetap dijaga, yang belum pasti tidak dibesarkan, yang resmi ditunggu, yang tidak resmi disaring. Itulah sikap paling aman, paling terhormat, dan paling menenangkan bagi setiap pensiunan yang ingin menjaga martabat, kestabilan hidup, dan kebahagiaan di masa purna bakti.